Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun anda berada. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran BK kita, yaitu kita hari ini akan mengambil materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya, mari kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya ini adalah pertemuan yang ke-6 ya, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita sebagai seorang anak harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Seorang anak harus bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua. Nah, ketika orang tua kita bicara, maka kita harus mendengarkan kedua orang tua kita tidak boleh menyanggah perkataannya. Oke, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya, jadi jasa orang tua tidak terhitung. Berbakti kepada orang tua menjadi salah satu cara membalas jasa mereka. Patuh dan melaksanakan nasihat orang tua yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi kalau kita patuh kepada orang tua yang bertentangan dengan agama, itu harus kita lakukan. Nah, di sini ada bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Apa saja bentuk hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama yaitu ketika orang tua masih hidup. Nah, ketika orang tua kita masih hidup, kita harus berkata sopan dan lemah lembut. Tidak boleh kita berteriak ya ketika kita berbicara kepada orang tua, dan berkata yang baik-baik, yang sopan. Selanjutnya, mendengarkan nasihatnya. Jadi kita sebagai anak diharuskan untuk mendengarkan nasihat orang tua kita. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu menjaga kehormatannya. Jadi kita sebagai anak harus menjaga kehormatan orang tua, tidak menjelek-jelekan orang tua sama orang lain. Selanjutnya, meringankan pekerjaan mereka. Jadi meringankan pekerjaan mereka itu membantu pekerjaan mereka, seperti kalau kita bangun tidur, kita langsung rapikan tempat tidur kita, atau kalau lihat rumah yang kotor, langsung kita sapu. Dan juga kalau banyak piring yang kotor, kita bantu orang tua kita mencuci piring. Selanjutnya, mengutamakan orang tua. Jadi kita sebagai anak harus mengutamakan orang tua kita ya. Kita harus melayani orang tua. Misalnya orang tua kita belum makan, kita tanya udah makan atau belum. Nanti kalau mereka mau makan, kita bantu mereka untuk mengambilkan makanan. Ya. Yang kedua yaitu bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu mendoakannya. Nah, kita ketika ada sholat, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu melaksanakan wasiatnya. Misalnya ketika orang tua kita masih hidup, dia mewasiatkan sesuatu kepada kita, maka kita harus sampaikan wasiatnya, apa yang dia wasiatkan kepada kita. Selanjutnya, menyambung silaturahim kepada temannya. Jadi kita masih harus menyambung silaturahim kepada teman orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berbakti kepada kedua orang tua. Firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Di halaman selanjutnya ini ada kisah inspirasi ya. Kisah tentang Uwais Al-Qarni. Nah, sini Ibu akan bacakan, dengarkan baik-baik ya. Uwais Al-Qarni seorang pemuda soleh dan berbakti kepada ibunya. Ibunya seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang belum ia kabulkan, yaitu haji. Ia membeli seekor anak lembu dan membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia berbolak-balik menggendong anak lembu itu.
Ia melakukan itu agar kuat menggendong ibunya untuk melaksanakan haji. Setelah 8 bulan, datanglah musim haji. Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu melihat Baitullah. Nah, itu ya tadi kisah seorang Uwais yang menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah ya. Atas permintaan seorang ibu, Uwais menuruti semua kemauan ibunya. Dan akhirnya Uwais adalah seorang yang dijamin masuk surganya Allah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kita akhiri ya pelajaran mereka hari ini dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.